Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya di sini Agung Setiawan ya. Tidak terasa kita sudah masuk ke pelajaran ke modul kelima ya tentang mulai isi produk ke toko dan mulai berjualan ya. Dari awal kita sudah pelajari ya eh, modul yang utama dan terutama adalah tentang pemilihan produk ya. Seperti dari awal saya berkata, saya bilang percuma kita menemukan suatu tempat yang banyak sekali, yang penuh dengan calon customer, dan mereka ingin beli produk kita, mereka sangat royal sekali. Kita bisa ketemu dengan pasar yang banyak sekali customernya, tapi jika kita tidak memiliki produk yang tepat, itu sama saja bohong, gitu. Jadi yang terutama daripada yang utama adalah kita harus menemukan produk yang tepat. Kita harus mengetahui masalah daripada customer kita. Pada masa-masa seperti ini, kira-kira apa masalah daripada customer kita? Kita harus memenuhi masalah-masalah daripada customer kita. Misalnya ada ibu-ibu saat ini mungkin dia kerepotan untuk masak, untuk bikin kue, ya. Kita bisa memenuhi masalah mereka, yaitu dengan kita bisa masak kue atau masak makanan untuk ditawarkan, dijual kepada mereka semua. Seperti itu. Dan pelajaran kedua adalah tentang pemilihan supplier. Pemilihan supplier juga merupakan adalah hal yang paling terpenting. Jika kita memiliki supplier, itu sama juga kita memiliki partner. Jika kita memiliki supplier yang baik, itu sama saja dengan setengah pekerjaan kita itu terselesaikan. Kalau misalnya supplier kita itu bekerja dengan baik, pasti mereka akan packingnya dengan baik, balas chat pada kita juga dengan baik, juga kita kadang dikasih diskon, pemotongan harga. Oleh sebab itu, kita di pelajaran kedua ini saya bagikan tentang pemilihan supplier. Sudah saya bagikan di pelajaran kedua tentang pemilihan supplier. Itu di mana saja dan bagaimana kita bisa memilih supplier. Nah, di pelajaran ketiga juga ya kita tahu jika kita ingin memiliki banyak rezeki, kita harus membantu lebih banyak lagi orang tentang masalah-masalah mereka. Ya, jika kita satu toko saja penghasilan kita lumayan, coba dipikirkan kalau misalnya kita punya 2 toko. Bagaimana kita kalau kita memiliki 3 toko, 4 toko, 5 toko, dan lebih banyak lagi. Jadi kembali lagi kepada diri teman-teman di sini, seberapa mampu diri teman-teman dan seberapa jauh impian teman-teman, seberapa keinginan teman-teman untuk bisa merubah hidup, keinginan teman-teman untuk bisa mendapatkan penghasilan, keinginan daripada teman-teman untuk kembali lagi dapurnya ngebul. Jadi di pelajaran ketiga, ya saya sudah bagikan bagaimana kita memiliki banyak toko dan juga banyak rezeki. Di pelajaran keempat saya sudah bagikan ya kita seperti Pak Haji memiliki banyak warung, memiliki banyak toko, kita pun sama. Tapi keuntungan dari kita adalah kita tidak memerlukan modal yang besar ya. Dan pada pelajaran keempat itu saya bagikan bagaimana kita memiliki banyak toko tapi yang aman. Karena kita tidak ingin memiliki toko yang 1 bulan saja langsung ditutup, tapi kita mau memiliki toko yang bisa bertahan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai setahun dan seterusnya. Itu saya sudah bagikan di pelajaran keempat. Dan ini adalah pelajaran terakhir ya. Sudah waktunya kita untuk memulai untuk bikin etalase, bikin tempat-tempat yang cantik untuk memajang produk kita ke toko dan mulai berjualan. Kita harus segera berjualan karena apa? Ya karena tentu kita harus segera untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ya sehingga apa? Sehingga dapur kita bisa segera ngebul. Jika Anda tidak bergerak hari ini, maka orang lain yang akan mengambil peluang tersebut. Ya.
Jika bukan Anda yang bergerak, maka kesempatan-kesempatan dan peluang tersebut akan diambil oleh orang lain. Jadi segeralah mulai bikin akun Facebook bagi yang belum, dan bagi yang sudah ya bisa diteruskan untuk membangun Facebook. Ya, kita tahu bahwa tempat yang sekali upload bisa terjadi penjualan yang membuat usaha saya stabil sampai saat ini. Ya, itu ada di Facebook Marketplace. Itu sama saya temu dengan ladang emas, gitu ya. Kita tahu bahwa pada masa-masa seperti ini pasar dan mall itu tutup. Jika pasar dan mall tutup, ya kira-kira mereka akan belanja kemana? Sedangkan itu semua pada tutup. Mau nggak mau mereka belanja secara online. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengambil pangsa pasar tersebut yang begitu besar, yaitu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan banyak kota dan banyak provinsi di Indonesia ini, gitu ya. Kita tahu bahwa di Facebook itu calon customer itu sampai puluhan juta. Kalau misalnya kita dapat, andai kata kita hitung 1 juta aja, dari puluhan juta tersebut kita ambil 1 juta aja. Dan dari 1 juta tersebut kita mendapatkan 0,01%-nya saja, itu saya rasa penghasilan kita sudah lumayan. Ya. Dan juga kenapa saya akhirnya fokus di Facebook Marketplace. Oke, saya mau jelaskan bagaimana kecanggihan daripada algoritma Facebook. Ya. Ini kita harus memanfaatkan algoritma Facebook. Apa itu algoritma Facebook? Perlu saya jelaskan, Facebook itu sama seperti robot. Ya, mereka punya kode-kode, punya coding-coding. Nah, pernah nggak teman-teman di sini, teman-teman ngobrol, chatting atau komen ke teman yang lain di Facebook, misalnya ngomongin tentang lipstick. Misalnya lipstick Revlon, seperti itu kan. Nah, tiba-tiba tanpa disengaja, tiba-tiba iklan-iklan tentang lipstick Revlon tersebut muncul di Facebook kita. Atau bahkan di grup-grup, atau bahkan teman kita yang posting tentang lipstick Revlon itu tiba-tiba muncul. Atau pernah gak kita ngomongin sepatu Nike? Ya, sepatu Nike tersebut kita ngomongin sama teman kita komen atau di chatting bagaimana. Tiba-tiba nggak berapa lama muncul iklan-iklan tentang sepatu Nike. Itu juga dengan tas, sepatu, pakaian anak, itu semuanya kadang suka muncul seperti itu. Nah, itulah kehebatan daripada robot Facebook. Itu yang dinamakan, bahasa canggihnya adalah algoritma. Algoritma itu adalah rumusnya Facebook untuk bisa menggerakkan semuanya. Seperti itu. Nah, algoritma itu dibuat oleh tim programmer Facebook yang begitu canggih. Jadi, kita harus memanfaatkan algoritma ini untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, jadi nanti tugas daripada robot algoritma Facebook tersebut, dia akan menyajikan ya produk teman-teman jual kepada customer yang tepat. Misalnya teman-teman di sini jual krim wajah ya untuk mama gitu. Dengan bagaimanapun caranya saya juga tidak tahu, itu adalah kemampuan daripada algoritma Facebook. Dengan sendirinya algoritma Facebook memakai rumus-rumus algoritmanya itu menemukan mama yang cocok, yang sedang mencari, yang sedang stalking kepo-kepo tentang krim wajah, itu Facebook akan menyodorkan krim wajah produk krim wajah teman-teman kepada mama yang membutuhkan. Jadi dengan sendirinya kita dibantu oleh robot Facebook mengantarkan produk kita kepada mama yang tepat, kepada calon customer yang tepat. Nah, itulah kehebatan daripada algoritma Facebook. Ya, ini berbeda dengan algoritma Shopee dan Tokopedia. Kalau saya kurang, maksudnya ya Shopee dan Tokopedia pun ada algoritmanya, tapi lebih mantap kalau saya lihat adalah algoritma dari Facebook. Karena Facebook ini perusahaan canggih, perusahaan multinasional, perusahaan besar sekali, dan kita harus manfaatkan. Ya.
Nah, bagaimana caranya supaya kita sekali upload bisa terjadi penjualan? Yang seperti saya bilang, kita harus berjaring. Kita tidak mungkin satu foto saja bisa menemukan calon customer, itu tidak akan bisa. Kita harus ngupload berkali-kali. Yang saya bilang satu hari minimal 10 sampai 20 foto kita upload ke Facebook Marketplace. Kedua, lakukan terus. Perbanyak promosi dengan kita mengupload, kita melakukan promosi, kasih diskon, kasih COD, free ongkir, dan lain-lain sebagainya. Kita juga harus sering perbanyak upload produk. Ya, dengan begitu juga kita harus juga menambah banyak toko, perbanyak akun, ya. Terus berikutnya adalah judul. Judul kalau bisa dibuat jangan seperti supplier. Misalnya ini, misalnya saya mau jual, misalnya saya mau jual ini mainan anak ice cream tower. Kadang-kadang biasanya customer itu langsung kopas juga, ya, judul kita, judul produk kita yang di Facebook Marketplace itu dikopas sama calon customer tersebut di Tokopedia atau di Shopee. Dengan sendirinya produk supplier akan muncul. Kita kan ngambilnya sama supplier. Nah, supplier muncul. Nah, kecuali kalau memang teman-teman di sini ambil supplier yang seperti saya jelaskan di pelajaran kedua tentang mencari supplier, itu teman-teman mendapatkan supplier di luar Tokopedia dan juga Shopee Marketplace yang lain. Kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman itu dapat supplier ya itu di Tokopedia dan di Shopee, itu harus dihindari. Judul itu harus berbeda dengan supplier. Nanti dia search akan muncul produk dari supplier. Kalau misalnya judulnya kita berbeda dengan yang di toko yang di punya supplier, maka tidak akan ketemu suppliernya, mau bagaimanapun caranya. Kalau misalnya si calon customer berusaha terus, ya pasti ada juga muncul seperti itu. Tapi kita harus terus berusaha berinovasi supaya judulnya itu tidak bisa dicari oleh calon customer tersebut di Tokopedia atau Shopee. Seperti itu. Kalau misal deskripsi itu ya kita bisa tiru dari lapak supplier atau kita bisa edit sendiri, kita bikin sendiri. Cuma biasanya kalau bikin sendiri ya kita perlu ngarang, perlu perlu tahu tentang produknya. Ya, saran saya mungkin ditiru aja, di copy paste, tapi ditambah-tambahin, diedit. Nah, seperti ini ya kita kopas, tapi yang tulisan ini jangan diambil gitu ya. Yang tulisan ini jangan diambil, untuk ini kan untuk tambahan baterai suruh beli kemari. Ini untuk catatan saja ya, kita tidak usah pakai ya. Biasanya saya hanya segini aja nih. Eh, saya kopasnya segini saja. Ini dia. Saya kopas segini. Nah, ini adalah deskripsi yang akan kita upload ke Flash. Nah, ini harganya 98.000, kurang lebih ya 100 ribuan ini. Saya eh, juga kadang kita ambil profit itu 50%. Kenapa ya? Supaya bisa merasakan profit yang lumayan seperti itu ya. Nah, berikutnya habis ini adalah kita masuk bagaimana cara kita ngupload eh, ke akun Facebook Marketplace seperti itu. Ya, bagaimana cara untuk bikin
judul yang menarik. Biasanya judul yang menarik itu dikasih tahu kelebihannya adalah bisa COD, jadi aman, dan juga free ongkir. Ini adalah bonus, ini nggak usah bayar ongkir. Jadi tips dari saya adalah bagaimana caranya untuk bikin judul itu ya harus wow, harus yang bisa nangkep perhatian daripada calon customer kita. Istilahnya bisa ketika mereka scroll produk-produk yang lain, tiba-tiba mereka berhenti di produk kita. Nah, sekiranya judul itu seperti itu. Jadi judul itu istilahnya tuh lain daripada yang lain, ya kan? Ini free ongkir, COD, produk baru, best seller, misalnya ya produk terbaik, produk unggulan. Nah, seperti itu. Jadi cara-caranya adalah kita bikin sesuatu yang bisa menangkap mata mereka sehingga mereka bisa melihat produk kita. Seperti itu. Nah, saat ini kita mulai bagaimana cara ngupload ya. Ini kita ini akun Facebook, masuk aja ke marketplace. Ini klik jual sesuatu. Nah, ini saya jelaskan dari komputer. Jika teman-teman di sini memiliki handphone ya, kita pun tidak dibatasi, kita pun tidak terbatas, kita bisa jualan melalui handphone saja ya, tanpa harus memiliki komputer. Kita masuk ke sini ke barang jualan ya, kita pilih kategori. Saat ini saya mau jualan mainan ya, masuk ke mainan. Kalau ini mau jualan kursi, furniture, kalau misalnya ada mau jualan ukir-ukiran Jepara, ini kalau misalnya mau jual-jual misalnya alat-alat pancing seperti itu ya. Juga nah ini kalau saat ini banyak yang di rumah saja sehingga mereka perlu peralatan berkebun. Nah, itu bisa juga kita jual ya. Jika teman-teman di sini punya baju bola, jersey, itu bisa masukin di kategori ini. Peralatan rumah tangga juga saat ini saya sedang mau jual mainan. Klik aja mainan, apa yang Anda jual, langsung judulnya langsung seperti ini. Dan harganya itu 98.500. Ya, posisi saat ini saya pilih di Tangerang. Nanti pun bisa dirubah ya, sesuai dengan di mana teman-teman ingin menjual produk tersebut, misalnya di daerah Depok atau mau di daerah Sleman atau mau di daerah Medan ya silakan. Nah, ini deskripsinya langsung saya kopas saja. Saya kopas, tapi kadang-kadang saya juga tambahkan kalimat-kalimat yang baru gitu. Supaya apa? Supaya membedakan dengan deskripsi yang lain. Misalnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Saya tambah-tambahin supaya tidak sama dengan produk kita yang lain. Ini langsung tambah. Nah, ini kan yang pelajaran kita yang belajar tentang Canva.
Nah, ini yang pelajaran kita tentang Canva, bisa dilihat teman-teman di sini. Ini bentuknya beda. Yang seperti saya bilang, ini COD-nya sebelah kanan, free sebelah kiri, COD di bawah, free di atas. Ini seperti ini. Nah, ini semua beda-beda karena Facebook melihatnya beda-beda ya. Nah, ini berarti saya tadi bisa ngupload 5 produk ya. Nah, langsung klik aja selanjutnya, langsung kita terbitkan. Nah, terus berikutnya lagi kita juga bisa upload lagi, sama kategorinya adalah tetap di mainan. Tetap di mainan. Ini adalah judulnya. Nah, untuk judul ini kita bisa edit juga supaya tidak sama dengan produk pertama yang tadi kita upload ya. Nah, jadi bisa seperti itu, produknya itu apa namanya, judulnya jangan disamakan dari produk yang satu tadi kita upload dengan produk berikutnya. Ini kita untuk menghindari produk duplikat seperti itu ya. Ini apa saja. Nah, itu saya tulis tes kita. Itu sama juga dengan kalimat suruh ya, kalimat perintah sama customer kita untuk memerintahkan supaya dia langsung aja chat gitu. Ya itu ya sama juga sih kayak kalimat misalnya kayak kalimat-kalimat hypno writing gitu kan. Ya kita bilang dan melakukan pembelian gitu. Itu di deskripsi itu saya tambahkan beberapa kalimat-kalimat supaya deskripsinya itu tidak sama dengan produk sebelumnya ya yang kita upload, karena kan nanti kan kita akan banyak ngupload seperti itu. Ini saran saya saja, memang diperlukan kreativitas gitu ya. Deskripsi itu memang harus diusahakan beda-beda gitu ya. Dengan demikian itu akan terhindar dari produk duplikat. Jadi coba terus berinovasi, kira-kira kalimat kiranya bisa di.
langsung klik selanjutnya. Nanti pun kita untuk bisa terjadi penjualan yang lumayan, itu kita bisa perbaharui yang ini hari ini nanti untuk saya kasih contoh ya dua produk, dua foto seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, teman-teman bisa melakukan upload terus-menerus ya. Jika upload satu foto saja akan sulit terjadi penjualan karena itu kita cuma sebar satu umpan saja ya, maka tidak akan terjadi pancingan seperti itu. Jadi menurut saya kita harus upload foto produk yang lebih banyak lagi. Dengan demikian kita akan menyebar jaring dan juga kita juga memiliki banyak sekali akun Facebook supaya lebih banyak lagi cabang yang kita buka. Jadi untuk sharing dan diskusi bisa kita lanjutkan di grup ya. Untuk pelajaran kali ini sudah diselesaikan untuk videonya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.